Semoga acara pemilihan kali ini mengusung lanjut bersinergi mewujudkan perubahan penuh aksi membangun regenerasi HMJ PGSD yang unggul. Secara resmi dibuka. Penyampaian visi misi dan kepada setiap kandidat dipersilahkan untuk menyampaikan. Dimulai dari Azan terlebih dahulu, silakan bisa maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, karena sesuai pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Nah, langsung saja. Perkenalkan, saya Azirul Laina, kandidat nomor 1 mahasiswi semester 3. Untuk alamatnya sendiri saya Medon Pasuruan Kabupaten Magelang. Untuk visi dan misi yang saya bawa apabila saya terpilih menjadi ketua HMJ PGSD periode 2022-2023, untuk visinya yaitu mensinergikan anggota HMJ PGSD dengan prinsip aktif, aspiratif, kekeluargaan, tanggung jawab, kontributif, dan kreatif dengan berlandaskan nilai religius. Untuk misinya yang pertama, saya ingin membentuk pengurus yang bertanggung jawab, kreatif, dan adaptif dengan mengedepankan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian yang kedua, saya ingin meningkatkan iklim kekeluargaan antar anggota agar tercipta himpunan yang solid tanpa kesenjangan. Kemudian ketiga, saya ingin mengembalikan fungsionalitas HMJ PGSD sebagai wadah aspirasi mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu menjalin komunikasi secara aktif dan berkelanjutan dengan sesama himpunan, mahasiswa, alumni, dan seluruh civitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin berpantun. Buah pepaya, buah jambu, belinya di pasar minggu. Jangan lupa pilih nomor 1 untuk HMJ PGSD lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Azan. Untuk perkenalan dan penyampaian visi misi selanjutnya kepada kandidat nomor 2, silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhamul Mustafa. Saya dari Divisi Badan menjadi calon ketua HMJ nomor 2. Alamat saya berada di Grabak Magelang. Visi misi saya menjadikan HMJ sebagai yang unggul dalam budi pekerti serta bertanggung jawab dan profesional. Misi yang saya punya itu satu, menjadikan HMJ PGSD sebagai sarana untuk meningkatkan pribadi yang memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah. 2. Mampu memecahkan masalah dengan cara bermusyawarah. 3. Menjaga kebersamaan dan menjadi keluarga di
Universitas Muhammadiyah khususnya di Prodi PGSI. Cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas atas perkenalan dan penyampaian dari saya. Selanjutnya untuk kandidat ketiga kepada Mas Wahid Maulana bersama ke depan menyampaikan visi misi dan juga berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Maulana Abdullah. Saya adalah kandidat Ketua Umum HMJ PGSD periode 2022-2023, nomor urut 3. Alamat saya di Secak. Di sini saya akan menyampaikan beberapa visi dan juga misi saya apabila saya terpilih sebagai Ketua HMJ PGSD periode berikutnya. Adapun visi saya adalah menjadikan HMJ PGSD sebagai organisasi yang memiliki keunggulan serta solidaritas yang tinggi. Selanjutnya, visi yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, meningkatkan chemistry antar anggota guna meminimalisir terjadinya miskomunikasi. Yang kedua, mampu meningkatkan kualitas dan pribadi mahasiswa yang unggul agar dapat bersaing dalam berbagai bidang. Dan yang ketiga, mampu meningkatkan kebersamaan dan solidaritas antara seluruh mahasiswa jurusan PGSD secara optimal dengan cara mendengarkan serta menampung segala aspirasi dan juga pendapat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Wahid. Selanjutnya kandidat keempat yang menjadi ketua umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laya Syafura. Alamatnya ada di Karangkono, Bukit Magelang, dan saya ada di kandidat nomor 4. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya apabila nanti saya menjadi Ketua Umum HMJ PGSD periode 2022-2023. Yang pertama, visi saya yaitu mewujudkan HMJ PGSD sebagai organisasi yang memiliki kepribadian bertanggung jawab, amanah, dan juga bersolidaritas di antara anggota. Kemudian dari adanya misi tersebut, saya juga menciptakan misi supaya dari misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, yaitu yang pertama, mampu meningkatkan kualitas dan pribadi mahasiswa PGSD Unima terutama yang mampu bersaing dengan prodi lain, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Kemudian yang kedua, meningkatkan kinerja himpunan yang mampu menjembatani apabila nanti terdapat perbedaan antar mahasiswa PGSD Unima tanpa adanya kesenjangan sosial. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan organisasi sebagai wadah aspirasi dari mahasiswa PGSD Unima sendiri. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan kegiatan yang aktif, kreatif, dan inovatif dalam rangka upaya mengembangkan prestasi dari mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang terlebih di HMJ PGSD sendiri. Mungkin cukup sekian. Berbeda untuk bersatu untuk tujuan yang sama. Terima kasih. Dan terima kasih kepada seluruh kandidat yang telah menyampaikan visi misi dan juga perkenalan kandidat tersebut. Nah, pertanyaan saya, bagaimana nih teman-teman nanti mewujudkan program-program yang bagus menurut teman-teman dengan situasi seperti itu dari segi supporting dananya, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini hal yang selalu saya kecewa di setiap periode ya. Walaupun saya menghormati semuanya, kayak misalnya di zamannya Mas Martin itu mereka online, zaman online, tapi mereka bisa kegiatan banyak. Terus teman-teman ini udah mulai offline, kegiatannya itu juga banyak banget gitu. Jadi saya sangat menghormati itu. Tapi ada satu hal yang saya kecewa, teman-teman itu selalu ngomongin tentang internal. Kita tuh pengen membuat teman-teman itu tidak ada miskomunikasi segala macam. Harusnya teman-teman itu jadi role model. Bagaimana caranya teman-teman itu membuat PGSD Unima itu role model tidak cuma di universitas. Karena kalau teman-teman itu jadi role modelnya HMJ se-universitas, itu hal yang wajar. Kenapa? Pertama, karena teman-teman itu prodi yang paling banyak mahasiswanya. Itu satu. Otomatis ya dari segi konsentrasi universitas itu kalau bisa mengajukan sesuatu, teman-teman harus diutamakan. Gitu.
Jadi tidak heran kalau misalnya prodi HMJ Unima itu diutamakan, tidak heran kita. Kumpul di universitas itu tidak heran kita. Tapi tidak ada yang berusaha untuk misalnya jadi pioner, misalnya untuk membuat paguyuban PGSD misalnya tidak sejateng deh, kayak gitu. Kolaborasi sejateng artinya teman-teman itu menjadi role model di kawasan yang lebih luas lingkupnya. Gitu. Izin menjawab pertanyaan dari Pak. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana mengatasi kekurangan dan kelebihan saya sendiri. Nah, kalau ngomongin kelebihan dan kekurangan itu pastinya saya sendiri juga masih sulit mengidentifikasikan kekurangan dan saya sendiri. Tapi banyaknya perjalanan dan pengalaman yang saya alami itu saya semakin sadar kalau atas kekurangan yang saya miliki dan kelebihan yang saya miliki itu saya ini orangnya punya pendirian. Jadi ini juga gampang susah sih Pak, karena ketika saya punya pendirian dan ketika ada orang lain yang tidak sama seperti saya, kadang itu yang buat bumerang jadi saya, bumerang buat diri saya. Nah tapi karena hal tersebut, karena saya menyadari, jadi saya suka mengatasi kalau tidak semua apa yang kamu inginkan itu dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi kamu. Dan itu semakin saya kesini tuh semakin sadar atas kekurangan saya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana mengatasinya, mungkin karena perjalanan saya, pengalaman saya mulai bisa mengatasi hal tersebut. Untuk kalau ditanya kelebihan, saya ini orangnya tanggung jawab, tidak sulit mengendalikan perasaan saya ketika orang lain tidak seperti yang saya mau. Tapi hal tersebut sudah karena saya ikut organisasi, saya ikut jadi panitia, hal tersebut sudah saya bisa atasi, sudah bisa saya bangunkan kembali kalau hal tersebut itu tidak baik apabila saya lakukan terus-menerus. Nah, dan untuk pertanyaan kedua, bagaimana menjadikan proker yang bagus ketika tidak ada dana ya. Nah, seperti proker terakhir, saya kan juga sebagai isi acara. Nah, itu kita saya banyak belajar dari proker kemarin. Jadi kita dananya segini, tapi kita pengen buat acara yang bagus. Dan salah satunya kita cari sponsorship. Tapi ketika memang akhirnya di himpunan kita juga, kalau saya akhirnya menjadi ketua, saya akan menjalankan, kas itu akan tetap berjalan, harus tetap berjalan, karena sewaktu-waktu kalau kita melakukan menjalankan proker tapi kita tidak ada dana, nah itu bisa memakai kas terlebih dahulu untuk menutup kekurangan. Dan untuk pilihan kedua, saya pasti akan membicarakan sponsorship untuk melaksanakan proker tersebut. Kita akan cari sponsorship yang banyak, kita akan, dan itu harus persiapannya sebelum acara, karena belajar dari kemarin kita itu waktunya mepet, tapi kita pengen sponsorship banyak, ya akhirnya banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, saya banyak belajar dari kemarin, kalau kita sebelum melaksanakan acara kita harus buat persiapan yang jauh lebih matang sebelum acara dilaksanakan. Kemudian opsi yang ketiga, kita misalnya nih kita sudah merencanakan event yang besar, tapi anggaran kita sangat minim, dan itu sudah tidak bisa diupayakan. Nah, salah satunya kita membuat opsi kedua untuk membuat event yang bagus, tetapi dengan dana yang dapat dianggarkan sesuai dengan yang kita miliki.
Dan untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita membenarkan nama PGSD? Yang pertama, ketika apabila saya menjabat ataupun nanti akhirnya periode saya ingin, karena kita ini sudah masuk zaman digitalisasi, jadi kita menggerakkan media sosial kita menggerakkan kreativitas kita untuk mengibarkan nama kita HMJ PGSD, apalagi PGSD. Nah, salah satunya misalnya nih, kalau kita terlalu kaku dengan digitalisasi, kita tidak membuka diri, kita terlalu menutup diri dengan digital, tentunya kita akan kalah saing dengan universitas lain, dengan prodi lain. Tapi ketika kita mau mengikuti zaman, walaupun keterbatasan kita sebagai guru sekolah dasar, kita banyak tuntutannya, kita banyak aturannya, tapi untuk kreativitas itu kita juga tidak terbatas, karena yaitu balik lagi apabila kita terlalu kaku dengan digitalisasi, kita terlalu menutup diri, itu pastinya akan sulit mengenalkan kita ke keluar daerah Magelang. Karena kalau saya lihat ini di Universitas Muhammadiyah Magelang, itu mahasiswanya itu masih banyak yang berdomisili daerah Magelang dan Temanggung. Nah, harusnya kita, karena kita punya pastinya kalau setiap anggota itu pasti punya media sosial. Nah, kita harus bangga kalau kita menjadi anak Universitas Muhammadiyah Magelang. Itu salah satunya kita harus memiliki kebanggaan terlebih dahulu. Kemudian kita menggerakkan anggota HMJ PGSD untuk yaitu mengupkan kembali melalui media sosial, kita mengaktifkan kembali media sosial, karena saya lihat HMJ PGSD ini akun media sosialnya itu masih tergolong pasif. Jadi setiap kegiatan, setiap event itu masih mengupnya itu terlambat. Padahal yang saya alami sendiri ketika saya mau masuk kuliah itu, saya melihat melalui media sosial, wah eventnya bagus, wah panitianya kayaknya asik, saya jadi pengen masuk ke universitas A ataupun B. Nah, ini yang saya rasa masih kurang di HMJ PGSD, karena masih yaitu kita masih kreativitas kita mungkin masih terlalu kaku, jadi belum menerima belum membuka diri terhadap digitalisasi. Nah, sekian. Sebelum saya tutup ini terakhir ini, sekian yang saya sampaikan. Oke, kita ada 3 kandidat lain, siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Oke, silakan. Nama saya Ilham dari nomor 2. Ingin menjawab pertanyaan dari Bapakku, yaitu bagaimana cara mengatasi kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Kalau saya jujur, saya masih banyak kekurangan. Terus saya masih belajar dari pengalaman yang saya alami dari organisasi lain, entah itu di dalam kampus atau di luar kampus. Tapi alhamdulillah itu masih bisa menjalankan semua dengan baik dan tidak ada masalah. Untuk kekurangan yang saya sering alami itu adalah saya mungkin jarak antara rumah dengan tempat tujuan itu tidak tahu apa ada kendala atau tidak, itu mesti saya datang tidak tepat waktu. Walau dari rumah itu sudah saya belum sampai sana sudah tepat waktu, tapi dari rumah ke sana tidak tepat waktu. Mungkin itu ya saya nggak menyalahkan kendaraan atau kondisi jalan, namun saya usahakan itu pasti
ingin menjadi tepat waktu dan menjadi seorang yang disiplin. Saya masih belajar dari situ. Terus kelebihan saya tuh, kalau kelebihan saya nggak begitu lebih karena yang lebih itu tidak baik. Saya umumnya saja lah, yang biasa orang lakukan, yang saya sanggup lakukan, yang saya sanggup lakukan, yang tidak sanggup saya lakukan, yang saya usahakan. Untuk yang kedua itu untuk mungkin yang saya tangkap itu untuk pendanaan yang ini. Saya pernah dulu di acara, maksudnya ini cerita di luar organisasi yang di kampus, itu saya sama teman-teman itu mengadakan event di Semarang, pameran serta kontes motor. Itu kami dapat dari sponsorship dari Honda sama ya udah sama yang satu saya potong. Terus itu dana yang kami punya serta dana yang kami butuhkan itu sangat jauh sekali, bisa 2-3 kali lipat. Terus kami di situ pun kami mengarah, soalnya hampir seminggu belum selesai. Untuk itu kami putar akal setiap ada UMKM terus warung-warung itu kami suami, kami cerita, terus alhamdulillahnya itu setiap yang kami datangi memberikan dana serta teman-teman dan saudara-saudara pun juga. Alhamdulillah acara itu selesai. Acara waktu itu 1 minggu. Itu pengeluarannya dari yang sekian masukan berapa juta menjadi puluhan juta itu tertutup dengan adanya donatur. Itu sudah pasrah, terus ya sudah pasrah saja. Terus kami bersama-sama berdoa meminta kepada Allah itu alhamdulillah akan jalan. Untuk yang ketiga, ya ini kalau saya menginginkan itu setiap organisasi atau ormawa itu bisa kolaborasi menjadi satu, bukannya hanya di khususnya prodi PGSD cuma sama PGSD terus gitu kan, pengalamannya ya bisa nambah, tapi kan kita bisa menambah pengetahuan dari ormawa-ormawa yang lain, terus menjalin keakraban, dan di lain kampus pun juga bisa menjadikan pengalaman yang mungkin tidak bisa dilupakan oleh para ormawa-ormawa. Sekian. Oke, baik, terima kasih. Silakan kepada kandidat ketiga. Saya akan menjawab 3 pertanyaan ini ya. Bapak. Yang pertama adalah bagaimana apa kelebihan dan kekurangan saya, bagaimana cara saya mengatasi kekurangannya. Mungkin ya saya sebagai manusia saya dengan kekurangannya karena kelebihannya di yang maha kuasa, yaitu yang Allah, dan mungkin saya itu kekurangannya itu cenderung jika saya tidak mengetahui saya tidak mengetahui bagaimana misalnya dalam menyusun acara, terus saya tidak ikut ambil dari awal, itu saya cenderung cenderung nggak mudeng, jadi saya susah dalam berkomunikasi karena
jujur saya orangnya agak lemot, mungkin agak lemot, tapi jika saya sudah mengetahui problem solving tersebut, mengetahui solusinya, mungkin saya akan menyerahkan semuanya apa yang saya bisa untuk demi kelancaran suatu acara tersebut. Dan mungkin itu kelebihan saya. Selain itu, kelebihan saya adalah saya cenderung anak yang mikir. Saya kalau ingin melakukan suatu tindakan itu saya pikir-pikir dulu apakah ini dari sumber yang benar atau tidak. Jika ini memang benar, baru saya sampaikan kepada teman-teman saya. Karena saya tidak ingin timbul suatu kesalahpahaman dalam suatu organisasi, karena itu bisa menjadi titik pecah dalam aliansi kita. Yang kedua, bagaimana cara membuat broker jika dana yang kita peroleh tidak mencukupi seperti itu. Yang pertama mungkin yang seperti sudah disampaikan oleh Mbak Raja tadi, kita mencari sponsorship yang banyak tapi dengan durasi waktu yang lebih lama. Misalnya sebulan sebelum acara itu dibuat, kita sudah membuat proposal mengenai dana yang kita butuhkan itu berapa, terus keperluannya apa. Kita juga harus menyusun panitia lebih awal agar nantinya kita tidak gugup ketika hamil berapa itu dananya belum mencukupi. Mungkin yaitu yang kedua juga mungkin hampir sama dengan bahasa, yaitu mengadakan suatu kas, yang mana kasnya itu misalnya kita mengadakan rapat rutinan, misalnya setiap bulan atau setiap minggu kita mengadakan satu rapat, yang mana di situ kita menetapkan nilai kas kita, misalnya seminggu 5.000 atau berapa. Nanti kan kalau kita mengadakan rapat secara rutin itu dananya menjadi besar dan dapat membantu atau menutup suatu dana yang kurang mencukupi dalam penyusunan acara. Yang ketiga, bagaimana yang ketiga, pertanyaannya bagaimana cara kalian agar PGSD ini bisa menjadi sesuatu juga di luar? Ya, mungkin bagaimana caranya adalah ya kita di zaman 5.0 ya, yaitu di zaman era digitalisasi, yang mana itu kita harus pandai-pandai dalam bermedia sosial. Karena menurut saya media sosial di zaman sekarang ini adalah suatu peranan yang penting guna saling kita bertukar informasi. Misalnya ketika kita ingin membangun relasi dengan universitas-universitas lain, misalnya kalau kita tidak ada ongkos ke sana, misalnya kita bisa berkomunikasi melalui media sosial mereka. Misalnya HMJ BGSD ingin berkolaborasi dengan HMJ di misalnya UNED atau dan sebagainya, itu bisa kita manfaatkan platform Instagram atau yang lainnya untuk berkomunikasi sebentar. Nah, setelah itu jika mereka mau, terus kita baru bertemu dengan mereka, dengan misalnya bertemu membahas apa yang kita ingin kolaborasikan. Mungkin cukup sekian dulu karena waktunya sudah habis. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum. Oke, baik. Bisa mengingatkan lagi kepada setiap kandidat sebelum menjawab pertanyaan, diharap untuk menyebutkan nama dan juga nomor urutnya dan bisa menjawab pertanyaan dengan jelas, padat dan singkat. Silakan kepada kandidat keempat untuk menjawab pertanyaan. Selamat ya, saya Layan Syafura dari kandidat nomor 4. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Om atas pertanyaan yang diberikan. Izin memberikan jawaban dari pertanyaan apapun. Yang pertama mengenai kekurangan dari diri sendiri dan cara mengatasinya. Kalau saya kan juga latar belakangnya beda dari teman-teman ya. Kalau saya kan dari pondok ya Pak, terus juga dalam organisasi saya tidak seluas pengalamannya dari teman-teman yang lain. Mungkin dari situ kekurangan saya kurang bisa langsung berinteraksi dengan teman apabila belum kenal. Dari situ cara mengatasi saya dengan ikut organisasi. Dan untuk kelebihan saya mungkin
saya orangnya kalau yang udah tahu saya kan aktif banget ya, itu juga kayak ya cerewet lah jadi bilang kayak gitu. Jadi lebih bisa kadang kalau misalkan suasananya lagi nggak bagus atau apa tuh bisa membawa suasana lebih gitu mungkin. Untuk pertanyaan yang kedua, sudut pandang organisasi bagaimana cara mewujudkan lokal apabila dananya minim. Seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi sebelumnya, kalau kita hanya mengadakan sponsorship saja, pengalaman yang kegiatan kemarin itu kan sponsorship juga bisa mengatur dana. Dari situ kan kita bisa mengambil alih apabila dari setiap anggota HMJ sendiri itu kan pasti memiliki passion seperti misalkan dia bisa membuat sebuah karya. Dari situ kita bisa menjadikan uang, atau misalkan dari proper kita bikin 1 bulan sekali itu kayak acara yang dimana anggota HMJ itu yang misal bisa membuat apa makanan atau karya itu bisa dijual dan itu bisa masuk ke kas. Kalau misalkan hanya mengandalkan kas saja seperti yang sekarang kan rapat tuh kadang offline kadang online Pak, jadi nggak bisa tetap muka langsung sehingga pembayaran itu kadang ada yang bayar ada yang enggak. Jadi mungkin salah satu mengatasinya bisa dengan membuat kayak program kerja yang dimana di situ tuh anggotanya bisa berjualan atau bisa memamerkan apa, dan juga bisa dengan ikut lomba-lomba itu kan biasanya kan pasti ada ini juga lumayan bisa dimasukkan ke KCMJ sendiri. Kemudian yang ketiga, cara kolaborasi PGSD dalam memungkinkan PGSD di luar. Kalau menurut saya yang Pak Pung katakan tadi kan kita terlalu memperhatikan ya internal terlebih dahulu. Tapi menurut saya kenapa kita harus memperbaiki internal dulu, karena apabila kita pengen dikenal sama orang, kalau misalnya dari internalnya aja kita belum baik, kita belum memiliki akhlak yang baik sebagai anak PGSD ya, bagaimana nantinya akan menjadi pendidik atau menjadi guru kan, otomatis kita harus bisa mencerminkan akhlak yang baik, terus kemudian mencerminkan prestasi-prestasi seperti yang tadi saya katakan. Saya pengen mewujudkan PGSD ini tuh tidak hanya unggul dalam bidang akademik saja, tapi juga dalam akademik, dimana nantinya ketika kita ingin kolaborasi itu orang yang ingin berkolaborasi itu udah tahu PGSD Unima tuh kayak gini, HMJ-nya seperti ini. Nah, untuk itu supaya orang bisa tahu PGSD itu bagaimana, otomatis dari dalam dulu kita benahi dari PGSD mahasiswa ini kita bikin kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan prestasi-prestasi tersebut, sehingga ketika kita akan melakukan kolaborasi itu dari universitas lain itu sudah bisa melihat seperti yang tadi teman-teman katakan, menggunakan media sosial untuk memamerkan apa kegiatan kita. Yang saya lihatnya juga memang dari sosmed HMJ sendiri itu memang kurang aktif, seperti kegiatannya kapan, di akhirnya baru kapan. Jadi orang di luar sana tuh masih kurang mengetahui bagaimana PGSD. Mungkin PR dari kita sebagai anak HMJ yang akan mengenalkan itu, nantinya kedepannya bisa lebih aktif lagi dalam memamerkan ini, yang terutama dari diri kita masing-masing harus juga memperbaiki akhlak terlebih dahulu sebelum dikenal oleh prodi lain atau universitas lain. Ini cukup sekian dari saya. Apabila ada yang kesalahan saya mohon maaf. Meningkatkan kualitas pribadi. Saya garis bawahi di situ. Apa iya Mas? Dengan kita mengikuti organisasi, kita dapat meningkatkan kualitas pribadi kita. Kan di organisasi kita juga bareng-bareng. Artinya kita di situ dipaksa untuk bersosialisasi. Yang dulunya pendiam nanti kita diajak untuk bersosialisasi. Gimana cara kita bekerja sama, bertanggung jawab bersama-sama mengenai organisasi itu sendiri. Mungkin ya kualitas pribadi itu bakal menonjol dalam artian bakal terlaksana. Ini organisasi bisa bareng-bareng sih. Kalau cuma meningkatkan kualitas pribadi kita bisa dong nggak ikut organisasi, cuma ikut yang lain-lain. Kita udah tahu bakat kita udah tahu minat kita, tinggal kita ikut apa yang kita sukai. Itu tanggapannya gimana mengenai misi yang besar. Ini seperti itu. Oke, silakan Menjawab Mas, ini di sini maksud saya itu kita meningkatkan kualitas pribadi kita masing-masing dalam suatu organisasi. Jadi kalau kualitas pribadi kita sudah unggul atau kita sudah siap, maka kita mampu untuk meningkatkan kualitas dari organisasi tersebut supaya perjalanan itu bisa step by step gitu Mas, bukan step
naik langsung turun lagi, tapi step by step. Jadi kita itu fondasinya kokoh dulu gitu kan. Bangunan tanpa fondasi kan tidak kokoh, nanti bisa real mas. Nah, terus ini saya menjawab tuh, ini dari arti kualitas pribadi, kita bangun fondasi dulu mas. Kalau kita fondasi sudah kuat, sudah siap, maka kita baru bikin fondasi yang menyeluruh atau semua teman-teman itu bisa menjadikan pribadi yang lebih baik. Ada yang bimbingan kalau saya ada rapat jam 11 di kampus 2. Jadi bisa bagi-bagi ya? Iya Pak. Saya bisa masuk di ini semuanya mudah-mudahan besar. Kita tolong ya Pak. Ya. Ya, kita biar buat turun aja. Ya. Silakan. Bagaimana bisa diteruskan? Sudah. Cukup. Oke, silakan bisa lanjut ke pertanyaan yang lainnya. Sebentar Mbak, ada sedikit masukan. Mungkin di sini saya meminta dari teman-teman kandidat lain tanggapan mengenai jawaban dari Mas Ilham yang telah disampaikan, atau jawaban Mas Ilham mengenai pertanyaan yang telah saya berikan. Bisa dimulai dari Mbak Azhar. Salam, saya Azhar Laila, nomor 2, izin menjawab. Pertanyaannya tadi apa mas? Jawaban Mas Ilham atas pertanyaan saya itu seperti apa? Oke, saya izin menanggapi pertanyaan dari Mas Ilham. Nah, tadi kan Mas Ilham menyampaikan kalau untuk poin pertama misinya yaitu ingin menjadikan HMJPG sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pribadi yang memiliki sikap jujur. Nah, sikap jujur. Nah, harusnya kita sebagai HMJPG juga sudah melalui rekrutmen. Tentunya itu sudah melalui banyak tahapan yang menyaring mahasiswa dari yang baik hingga terbaik. Dan seharusnya untuk anggota HMJPG itu bukan lagi untuk sarana memperbaiki dirimu, tapi kita harus memiliki kesadaran bahwa kita sebagai himpunan, kita sebagai HMJ, kita sebagai organisasi harus memiliki kesadaran bahwa kita sebagai role model di kampus. Jadi menurut saya, walaupun saya juga setuju kalaupun untuk tahapan membentuk organisasi yang baik itu kita harus melalui step by step, melalui dari internal dulu, melalui dari pribadi anggotanya dulu. Tapi saya kurang setuju apabila organisasi ini dijadikan sebagai misinya itu dijadikan sebagai untuk memperbaiki diri, padahal ya balik lagi kita masuk HMJPG kesadaran penuh bahwa kita memiliki memiliki kita harus, walaupun kita kurang baik, kita di depan mahasiswa lain pun kita harus tetap baik, karena kita balik lagi kita sebagai role model, kita sebagai organisasi yang dijadikan patokan lah, intinya dijadikan patokan di universitas, kemudian khususnya program studi PGSD. Sekian tanggapan dari saya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kami lanjutkan. Dari misi dari Mas Ilham mengenai meningkatkan kualitas diri kualitas pribadi. Ya mungkin ada sebagian besar yang menganggap ini sesuatu yang berbeda. Maksudnya adalah meningkatkan kualitas diri itu bisa melalui organisasi, bisa juga melalui
di luar organisasi, meningkatkan kualitas diri. Misalnya di LBK ini kita sudah diuji, misalnya yang awal itu karakter kita itu adalah berdiam, malu-malu dan menyampaikan pendapat, lalu di LBK kita kan diuji, nah itu juga bisa meningkatkan kualitas diri kita. Misalnya diuji untuk membuat suatu proker atau proposal kecil misalnya, yang di sini itu yang dimana di situ kita juga mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan pengalaman baru. Nah, di organisasi menurut saya meningkatkan kualitas diri itu penting, karena ya di organisasi itu kita menemukan suatu hal yang baru, misalnya seperti yang awalnya kita malu untuk berbicara di depan, terus kita di organisasi kita berlatih, misalnya ketuanya Mas Ilham, amin, misalnya ketuanya Mas Ilham, dan itu kita misalnya dalam suatu rapat, kita diberi giliran untuk memimpin, misalnya minggu pertama Mbak Laya memimpin rapat, minggu kedua Mbak Nazim memimpin rapat, minggu ketiga siapa, misalnya seperti itu. Nah itu bisa meningkatkan kualitas diri kita, karena selain itu kita sebagai calon guru di masa yang akan datang, itu kualitas diri, meningkatkan kualitas diri kita itu penting dan organisasi. Terima kasih. Silakan kandidat selanjutnya untuk menjawab pertanyaan. Sebenarnya terima kasih atas menanggapi dari Sri Namaskar, yaitu meningkatkan kualitas pribadi. Menurut diri saya sendiri, meningkatkan kualitas pribadi itu dimanapun kita, namanya juga manusia itu kan terus berproses dan belajar. Jadi nggak harus di organisasi, kita tuh bisa meningkatkan kualitas pribadi kita. Dari kita ada di kelas, kita bisa meningkatkan pribadi. Yang namanya pribadi itu pasti meningkatkan pribadi yang lebih baik lagi. Dan seperti yang dikatakan oleh Mas Maulana tadi, ketika berorganisasi akan menambah banyak sekali pengalaman dari yang misalkan diam-diam dan bisa aktif seperti yang saya lihat dari pengalaman saya ketika kemarin ada PLP itu kan juga di salah satu SD saya ada alumni Uniman sini juga, dan beliau bercerita banyak mengenai kalau misalkan ikut organisasi itu manfaatnya seperti apa, karena nantinya ketika di guru SD sendiri kan kita semuanya insya Allah bakal jadi guru ya, amin, tidak hanya dituntut akademik kita aja yang tinggi ya, tetapi dari akademik itu bisa dari skill kita, kemudian kepribadian kita. Di situ ketika orang yang berorganisasi dengan orang yang tidak berorganisasi itu, kata guru yang bercerita kepada saya itu akan terlihat bedanya gitu. Dan kemarin sempat saya bimbingan dengan Bu Uji pun mengatakan IPK bagus atau kita tuh punya prestasi banyak, tapi kalau kita nggak punya pengalaman itu tuh juga akan membuat kita tuh sulit untuk mendapatkan suatu lapangan pekerjaan. Dan dengan adanya organisasi ini, ya mungkin memang tidak seluruh memperbaiki kepribadian kita, akan tetapi yang namanya manusia yang dari setiap harinya akan terus belajar menjadi lebih baik. Mungkin salah satu dengan kita masuk organisasi, apapun itu organisasinya dan dimanapun itu, nantinya akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada semua jawabannya. Yang bisa dilanjutkan ke pertanyaan yang lain. Silakan kepada pimpinan untuk bisa melanjutkan pertanyaan. Saya bertanya untuk seluruh kandidat ya. Kita kan tahu dari beberapa rapat yang telah kita lakukan, terdapat soal permasalahan di mana ketika rapat diadakan tidak seluruh anggota panitia, bahkan seluruh anggota MC dapat hadir dalam rapat tersebut karena beberapa alasan, dan juga ada yang tanpa alasan. Nah, ini saya tanyakan bagaimana menanggapi permasalahan yang ada tersebut. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu bentuk model kepemimpinan seperti apa yang akan kalian lakukan ketika ada permasalahan untuk untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Mungkin. Oke, silakan kandidat yang sudah siap menjawab, menjawab terlebih dahulu. Izin menjawab ya Mas Ilham, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya sendiri, apabila dalam rapat terus kemudian banyak yang tidak hadir ya Mas, seperti yang kemarin ini banyak sekali yang mungkin nggak izin sama saya karena saya juga bukan ketuanya, mungkin sama Mas Syiful ya izinnya itu ada apa. Nah,
menurut saya bagaimana cara saya mengatasi permasalahan tersebut, ya mungkin salah satunya dengan kan misalkan udah jadi ketua nih, terus kemudian namanya ketua itu kan tidak boleh memihak antara satu atau yang lain. Mungkin di sini saya cenderung lebih dekat sama siapa, si A atau si B. Tapi kan ketika di organisasi kita harus bisa profesional ya Mas. Jadi kayak misalkan di suatu organisasi terus kemudian ada rapat, nah mungkin kita sebagai ketua bisa menanyakan kan yang namanya latar belakang dari setiap anggota HMJ itu masing-masing. Ada yang dia punya kebutuhan, misalkan ada yang les, ada yang terus kemudian dia bekerja, atau ada yang punya kebutuhan lain. Nah mungkin di situ salah satu upaya yang saya lakukan ketika sebelum mengadakan rapat itu mengadakan kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan yang dimana ketika semua anggota sudah menyetujui, otomatis dia berkonsekuensi harus datang dengan apa yang telah mereka setujui. Jadi misalkan rapat hari Senin, kemudian saya kan pasti ada grup ya Mas, ada informasi apalagi yang nanti kita akan melaksanakan kegiatan itu dilakukan offline. Jadi akan ada komunikasi di mana ketika nanti semua sudah sepakat dari Senin dan dia tidak mendatangi itu tanpa misalkan yang Mas Irfan katakan tidak ada kejelasan dari itu, mungkin ya kita bisa sebagai kita bisa pertama menasihati dulu, terus kemudian ditanya kamu sudah berkomitmen juga masuk ke organisasi, berarti kamu harus siap dengan kedepannya misalkan ada rapat atau ada kegiatan dan harus ada yang dikorbankan. Dan ketika ada yang nggak izin ataupun ada yang izin terus ketika hari udah mepet banget itu, mungkin sebagai ketua kita bisa tanya satu-satu itu, tapi menurut saya itu nggak efektif juga kalau misalnya kita tanya dari anggota HMJ semuanya yang datang cuma segini. Ya sikap dari ketua mungkin yang tadi saya sampaikan bisa lebih mengadakan kesepakatan dulu, karena kalau misalnya tidak ada kesepakatan kok dia tidak melaksanakan, ya berarti dia harus siap dengan konsekuensi yang akan diterima, apa yang akan diberikan dari ketua. Mungkin seperti itu Mas. Oke, baik, silakan kepada penjelasan selanjutnya. Mas, saya ini kan pertanyaan yang nggak sering hadir, terus cara mengatasinya ketika sudah menjadi ketua. Nah, saya jujur, saya itu jarang kumpul Mas. Terus saya kalau jarang kumpul itu pasti ada alasan yang mendesak ataupun alasan yang sudah dimulai jauh hari. Untuk itu saya mohon maaf. Terus kalau ketika menjadi ketua itu yang Mbak Lai juga bilang ada konsekuensi, soalnya itu sudah masuk anggota organisasi. Nah, harus susah senangnya itu harus diterima, nggak boleh dibantah, soalnya itu bersama dan kesepakatan bersama. Untuk saya itu, kalau saya lebih memaklumi ketika ada kegiatan di luar, soalnya kita nggak tahu waktu kumpul serta kejadian yang jatuh pada hari itu, kita nggak tahu entah itu ada apa halangan yang mendesak, itu kita maklum. Saya jujur saya maklumi, soalnya tidak setiap orang itu sama waktu itu solo atau tidak, itu pasti orang setiap masing-masing itu punya kegiatan masing-masing yang lebih penting. Bukan saya mengesampingkan organisasi tidak penting, tapi lebih penting daripada organisasi. Saya jujur saya ya masih itu saja. Untuk itu mungkin yang lain. Oke, saya silakan. Menanggapi dari pertanyaan dari Mas Irfan mengenai apabila ada anak yang jarang berangkat itu tuh ketika ada rapat, ya, mungkin seperti yang dikatakan oleh Mbak Dea tadi, kita melakukan suatu kesepakatan yang dimana di situ kapan kira-kira semua anggota itu bisa hadir semua. Karena apa ya, jika kita menyusun suatu acara, misalnya jika kan itu sudah dibikin yang namanya struktur kepanitiaan, yang dimana di situ sudah diberikan apa ya, mandat atau tanggung jawabnya masing-masing. Nah di situ biasanya kan yang berangkat ada cuma koordinatornya. Misalnya kita bisa melakukan rapat dengan step by step. Misalnya tahap pertama kita adakan
yang hadir itu cuma perwakilan saja, misalnya koordinatornya saja, misalnya Mbak Naya sebagai ketuanya itu amin itu yang berada itu koordinator sesi acara satu, yang sebagai juga satu, itu seperti itu. Karena menurut saya itu pasti dalam mereka nggak berangkat itu masih ada rasanya, dan kita juga bisa mengidentifikasinya terlebih dahulu. Misalnya si A itu sibuk kerja ya, misalnya misalnya si A sibuk kerja, kita maklumi misalnya cuma 1 kali, terus rapat selanjutnya kita sesuaiin waktunya yang dimana si dia itu juga slow, seperti itu, menyesuaikan saja. Sekian. Oke, terakhir silakan. Tanpa selang, saya Azanul Laila, nomor 21 izin menjawab. Tadi pertanyaannya bagaimana menanggapi apabila anggota MCBSD masih banyak yang tidak diterawat. Sekarang saya bertanya, berarti kalau misal banyak anggota yang tidak diterawat, berarti organisasi tersebut tidak dianggap prioritas oleh anggota tersebut. Jadi, seperti misi saya nomor 2, yaitu meningkatkan iklim kekeluargaan antar anggota agar tercipta himpunan yang solid tanpa kesenjangan. Apabila saya terpilih sebagai ketua, saya ingin membentuk organisasi ini seperti keluarga. Jadi kita bentuk lagi organisasi ini, kita buat nyaman mereka sehingga organisasi ini menjadi prioritas mereka. Otomatis kalau orang memprioritaskan organisasi tersebut, ketika rapat apapun masalahnya dia pasti akan tetap berangkat. Dan tentunya pertanyaannya tadi apa lagi Mas? Cara mengatasi. Nah, tentunya apabila saya sebagai ketua HMJPGSD periode 2022-2023, saya ingin menjadi ketua yang dekat dengan anggota. Jadi kita semua ini sama-sama bareng-bareng buat HMJPGSD dengan tujuan yang sama. Bukan saya sebagai anggota sehingga saya harus dihormati apapun diberikan mungkin kalau sekarang kan istilahnya itu dispesialkan. Tapi di sini saya ingin sama-sama kita bareng HMJPGSD, kita sama-sama, kita keluarga dan dapat mencapai misi saya, yaitu meningkatkan iklim kekeluargaan antar anggota agar kita himpunan yang solid tanpa kesenjangan. Jadi saya ingin semua anggota bisa merasakan keluarga ketika mereka rapat, bisa menceritakan apapun masalahnya, mereka bisa nyaman dan yang akan saya lakukan apabila terjadi konflik, pastinya saya akan mendekat ke orang tersebut, merangkul orang tersebut, bertanya di luar forum yang besar, kita selesaikan, kemudian kita selesaikan di forum besar. Nah, sekian tanggapan dari saya. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Petugas selesai pukul 10.45. Jadi kepada pimpinan yang ingin bertanya lagi dan juga kandidat yang menjawab mungkin bisa dipersingkat agar semua pertanyaan dapat dijawab dengan baik. Silakan kepada pimpinan jika masih ada pertanyaan lain. Izin bertanya dan status menanggapi yang tadi sudah disampaikan kan? Karena bahwa kita dapat membuat suatu kesepakatan terlebih dahulu di awal, kemudian jika bisa dilakukan tanpa ada kejelasan, kita pasti sebuah konsekuensi. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini untuk seluruh bentuk konsekuensi seperti apakah yang efektif untuk anggota yang cenderung pasif tersebut? Karena kita tahu bahwa di HMJ saat ini sendiri sudah ada konsekuensinya, yaitu berupa surat peringatan 1 dan 2 baru kemudian dikeluarkan, tetapi hal tersebut masih ada juga yang bandel, dalam kata lain tidak mengikuti aturan yang ada walaupun sudah dikatakan
bentuk konsekuensi seperti apakah yang menurut kalian efektif agar orang itu dijerat tapi dia tidak dikeluarkan secara percuma-cuma dari HMJ. Oke, silakan yang ingin menjawab terlebih dahulu. Selamat malam, saya Zanulaila, nomor 2, izin menjawab. Bagaimana konsekuensinya ya? Nah, tentunya ini balik lagi ke misi saya yang nomor 2, yaitu meningkatkan iklim kekeluargaan antar anggota agar tercipta himpunan yang solid tanpa kesenjangan. Nah, adanya misi tersebut, saya ingin meminimalisir anggota MCPGSD. Tadi pertanyaannya apa, Mas? Itu konsekuensi jika ada anggota yang tidak dapat, yang tidak datang walaupun sudah diberikan surat peringatan 1 dan 2, dan cara mengatasinya seperti apa? Oh iya, balik lagi ya. Mohon maaf. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya seperti misi yang saya buat, poin kedua itu meningkatkan iklim kekeluargaan antar anggota agar tercipta himpunan yang solid tanpa kesenjangan. Nah, hal tersebut untuk meminimalisir anggota yang hanya pasif. Jadi kita sebagai ketua harus membuat nyaman terlebih dahulu, harus membuat organisasi atau himpunan MCPGSD ini menjadi keluarga, sehingga orang-orang yang seperti tidak berangkat rapat, tidak ikut kontribusi itu bisa terminimalisir. Dan apabila menurut saya konsekuensi yang tidak dapat berjalan itu tergantung ketuanya. Jadi kita sebagai ketua punya wewenang untuk tegas dengan anggota. Apabila kita sebagai ketua hanya mengikuti, misalnya ini karena dia teman, jadi kita menanggapnya oh iya nggak apa kan kalian tapi hal tersebut harus tidak bisa diaplikasikan ketika sebagai ketua, karena anggota organisasi yang maju itu menurut saya itu juga ada peran penting dari ketua, sehingga ketegasan dari ketua itu juga diperlukan. Terima kasih. Oke, silakan. Izin menjawab pertanyaan Irfan ya, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Yang ditanyakan tadi kan hanya sebagai bentuk apa yang efektif gitu ya. Kalau menurut saya ketika nantinya di antara kita akan menjadi ketua MCPG berikutnya, namanya hukuman itu kan sebelumnya harus ada persetujuan dulu dari anggota. Kalau Mas Irfan tadi mengatakan SP1 dan SP2 dan itu tuh masih sampai sekarang masih banyak yang kayak menyepelekan gitu loh. Dan berarti kan mungkin itu kurang efektif. Tapi kalau menurut saya dengan adanya SP, kalau misalkan itu tuh dari kesepakatan awal, yang mungkin kita bisa tanya, misalkan saya nih yang jarang berangkat rapat, terus kemudian meskipun sebagai ketua mungkin bisa berbicara kekeluargaan dulu. Kayak sebenarnya apakah kita yang dikatakan tadi Mas Ilham, setiap orang itu punya latar belakang masing-masing, dan yang tadi Mbak Azza sampaikan, kita harus memprioritaskan organisasi. Menurut saya itu, kalau saya sendiri saya nggak bisa ya prioritaskan organisasi, karena prioritas kita sebagai mahasiswa itu adalah sebagai mencari ilmu di kuliah ini. Dan jadi itu organisasi ya kita tidak mengesampingkan, akan tetapi ketika ada keperluan yang lain itu kan kita sebagai anggota himpunan itu kan bisa alasannya itu apa, dan itu tuh bisa kita terima dengan baik-baik. Dan sebagai ketua kan kita juga harus bisa memahami dari semua anggota itu, misalkan saya kok kerja, terus ini punya pekerjaan yang lain. Jadi itu sebisa mungkin namanya ketua itu kan harus saling memahami bagaimana latar belakang dari masing-masing anggota. Dan kalau untuk hukumannya menurut saya lebih efektif itu kalau kita tanya dulu kesepakatan ketika kita kan bisa kita udah jadi pimpinan di sini, terus kemudian kita bertanya
ketika rapat bagaimana nih kedepannya kalau misalkan banyak anggota yang tidak hadir, hukuman apa yang cocok dan yang nggak memberatkan semuanya. Kalau di akhirnya itu bisa dikeluarkan, ya itu berarti ada konsekuensi gitu Mas. Jadi menurut saya yang efektif itu ketika ada kesepakatan dari anggota. Jadi ketika udah diputuskan, dia sudah tidak bisa protes karena itu udah kesepakatan bersama. Seperti itu. Oke, silakan. Bisa menjawab atau ingin menambahkan? Silakan. Mohon maaf, saya ingin saya Azana Maila, nomor 2 ingin menanggapi dari pernyataan Mbak Naya. Di sini prioritas itu bukan saya sebagai ketua terus semata-mata harus membuat anggota itu kamu harus prioritas ini A dan B, kamu harus mengesampingkan bukan saya tidak memahami anggota, tapi balik lagi karena kita sudah masuk di HMJ-BGSD, tentunya kita sudah tahu konsekuensinya ketika kita masuk organisasi. Walaupun ketika nanti saya sebagai ketua, saya pasti akan memahami anggota-anggota saya ketika mereka memiliki urusan yang urgent ataupun kerja, ataupun itu pasti saya akan secara otomatis sebagai ketua itu pasti akan memahami. Tetapi balik lagi karena kita sudah tahu ketika masuk organisasi itu pasti ada konsekuensinya yang harus dikorbankan. Terima kasih. Oke, silakan bisa dijawab pertanyaan yang lain dulu. Silakan bisa dijawab dengan lebih singkat lagi karena mengingat waktunya hampir habis. Untuk menjawab pertanyaan dari Mas Irfan itu konsekuensi yang diberi surat. Kalau saya itu untuk mendekati itu jangan itu dengan tatap muka langsung Mas. Jadi keluhannya apa, kok nggak tahu betul, mungkin ada masalah terpendam dari internal atau eksternal, sudah itu itu mungkin bisa menambah moodnya dia untuk berangkat. Soalnya seringkali di organisasi itu pasti ada masalah dari internal, mungkin dia merasa digimanakan, terus baru kita mengasih surat untuk peringatan. Soalnya kalau sudah seperti itu maka moodnya dia mungkin tidak senang lagi dengan organisasi tersebut atau masih memendam masalah yang dia punya. Mungkin sekian bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Mas Ilham. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Irfan. Solusi mengenai masalah nggak berangkat menurut Mas. Yang mungkin yang pertama yaitu kita ya seperti Mas Ilham ya mengenai berbicara empat mata atau enggak, yaitu pertama kita kasih surat yang pertama yaitu misalnya menemui ketua dan juga wakil atau tim inti, nah seperti itu kita beri kita bertemu, kita gali apa sih kok enggak berangkat, masuknya apa enggak, kalau misalnya bergantian ya udah kita keluarin aja nggak apa-apa, karena menurut saya organisasi tidak butuh mereka yang enggak niat, tapi sebenarnya mereka itu yang butuh organisasi. Mungkin seperti itu. Oke, silakan kepada pimpinan selanjutnya. Izin memberikan pertanyaan mengenai kepemimpinan itu sendiri. Pertanyaan ini saya lontarkan kepada nomor 2, 1 Mbak Azana. Sebenarnya apa sih yang Mbak Azza tahu, yang Mbak Azza pahami
dari suatu arti kepemimpinan itu sendiri. Mungkin itu pertama, dan harapan saya bisa dijawab dengan singkat dan padat dan jelas. Terima kasih. Oke, silakan bisa dijawab. Izin menjawab, saya Azan Laila, nomor urut 2. Nomor urut 4. Mohon maaf, nomor urut 1. Pertanyaannya dari Mas Ibu mengenai arti kepemimpinan. Menurut saya kepemimpinan itu serba bisa. Jadi kepemimpinan itu harus dituntut serba bisa. Mereka walaupun memiliki akhlak yang tidak baik, tetapi ketika di depan anggota mereka harus terlihat baik. Ketika mereka tidak bisa, mereka harus tetap di depan anggota mereka terlihat bisa. Jadi menurut saya kepemimpinan itu secara singkat itu sudah bisa. Terima kasih. Oke, baik. Ada tanggapan atau mungkin lanjut pertanyaan selanjutnya? Mengenai kepemimpinan sama dengan serba bisa. Sebenarnya seperti itu. Berarti kalau misalkan yang mungkin ini bisa dibilang realistis. Ada misalkan saya sendiri bisa menjadi ketua HMJ. Kemudian di situ saya tidak bisa melakukan satu hal. Dalam artian ketika saya suruh misalkan membuat desain, misalkan saya membuat desain, ternyata saya tidak bisa. Berarti kata kepemimpinan hilang dalam tubuh saya karena saya tidak bisa melakukan apa yang orang lain bisa. Mungkin seperti itu. Saya Azam Laila, nomor urut 1. Izin menanggapi. Tentunya ketika bukan maksudnya serba bisa di sini tuh bukan terus kita tapi kita harus berusaha dulu. Jadi kita mengusahakan diri kita untuk bisa. Ketika kita tidak mampu pun kita juga maksudnya tidak lepas sebagai manusia yang penuh dengan kekurangannya. Jadi kita boleh tetapi sebagai ketua itu menurut saya harus mampu mengusahakan terlebih dahulu ketika dia tidak bisa. Jadi dia bisa belajar, dia bisa mencari pengalaman di luar organisasi sehingga ketika dia menjadi ketua dia punya value gitu. Terima kasih. Oke, silakan bisa dilanjutkan pertanyaan yang lainnya. Izin menanggapi dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Mas Ibu dan jawaban yang sudah disampaikan. Tadi kan dikatakan bahwa ketua harus serba bisa. Yang ingin saya tanyakan, mengapa ketua harus serba bisa? Karena kan tidak harus ketua harus serba bisa, tapi ketika ketua tidak melakukan ada bawah-bawahannya yang bisa, dan itu juga kita harus percaya kepada mereka karena mereka juga mampu dan kita sebagai ketua harus menjadi pimpinan yang mampu membawahi mereka, dan ketika mereka tidak mampu baru kita mengusahakan yang lainnya dan berdasarkan kesepakatan bersama untuk mencari solusi yang lain. Yang kita lihat kenapa ketuanya harus bisa seperti itu, tidak menggunakan powernya. Izin menanggapi, saya Azan Laila, nomor urut 1. Nah, di sini kata serba bisa ini bukan berarti kita tidak mempercayakan kepada anggota, tetapi
ketika kita sebagai ketua, ketika anggota tidak bisa, kita harus mampu backup anggota yang tidak bisa, sehingga kalaupun kita sebagai ketua tidak siap, tidak bisa, dan nanti kita sebagai ketua kan sebagai role model anggota, ya maksudnya sebagai contoh mempunyai kewenangan, yaitu ketika kita tidak bisa, dan nanti anggota ini siapa yang akan jadikan contoh atau dijadikan apa ya untuk menyelesaikan masalah, dan ketika kita bisa itu anggota tersebut mampu maksudnya bisa bertanya pada kita, jadi kita bisa membackup anggota kita ya. Tapi bukan berarti kita tidak mempercayakan kepada anggota kita. Terima kasih. Oke. Baik, pimpinan silakan. Mau ada pertanyaan lagi? Bagaimana agar program kerja setiap divisi itu seimbang berdasarkan dana terbatas? Silakan. Ingin menjawab terlebih dahulu. Semua kandidat untuk semua kandidat pertanyaan. Izin menjawab, saya Azan Laila, nomor urut pertama. Dan tentunya apabila saya terpilih menjadi ketua umum HMJ BGSD periode 2020-2023, tentunya saya akan pertama melakukan rapat. Nah, ini akan kita bahas dahulu nanti proker apa saja yang akan kita buat. Nah, kalau dilihat dari dana, kayaknya kalau di kita masih banyak permasalahan karena kita belum transparan ya, maksudnya dana itu masih guna. Kita harus kita harus cari cara lain dengan cara mencari sponsorship. Jadi kita buat persiapan dari awal periode itu, kita buat plot ini ada berapa ini yang dulu misalnya periode sebelumnya kan pasti sudah ada gambaran, ini pasti akan ada program kerja ini A, B, C, D, E, F dari semua divisi. Nah, kita plotkan, kita sesuaikan anggarannya, dan kita juga persiapkan kalau misal kita sama-sama ingin membawa HMJ-BGSD, kita cari sponsor yang banyak tentunya dengan persiapan yang maksimal dari awal. Nah, balik lagi karena tadi dikatakan dan Pak Pun, organisasi yang baik itu tidak memberatkan kepada anggota. Nah, walaupun begitu, kalaupun saya sebagai ketua pasti saya juga akan meminta anggota untuk melakukan kas. Nah, kas di sini ini bukan untuk proker kita, tapi ketika kita belum ada dana, itu bisa buat menutup dulu, nanti dan diganti ketika sponsor sudah turun. Nah, dan tentunya nominal yang ketika apabila saya menjabat nominal untuk kas pun juga tidak terlalu, karena saya sendiri juga mengikuti UKM lain, sehingga sama-sama pasti membutuhkan kas saja. Terima kasih. Oke, silakan kandidat lain bisa menjawab pertanyaannya. Saya mau menjawab tentang unit dana. Itu kemungkinan setiap divisi itu kita mengarahkan untuk kas masing-masing per divisi. Terus kita itu mengancam-ancam untuk talangan dana yang kurang atau min untuk setiap acara. Terus kita itu harus menjadikan penghasilan, seumpama kita buat souvenir, buat souvenir atau makanan ringan untuk dijual ke ada bazar atau ada event-event tertentu, atau mungkin kita bisa masuk di pasar.
terus itu bisa masuk ke keuangan dari organisasi. Kalau kita mengandalkan di mungkin dana dari kampus atau dari penghasilan setiap hari kan tidak memungkinkan. Jadi kita harus mempunyai planning yang baik. Mungkin seperti itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wahid Muhammad dari kandidat nomor 3 izin menjawab apabila ada yang pilih gitu. Nah, ketika dalam suatu acara dan budayanya itu kurang, kita lihat dulu proker dari masing-masing divisi. Misalnya ada suatu proker yang misalnya baksos, nah itu kan dananya tidak bisa kita ambil dari suatu donasi. Nah, kita bisa melakukan suatu penggalangan donasi yang mana itu dana itu bisa membantu mensukseskan suatu acara kita. Jadi bansos itu kita bisa dapat dana dari sponsor dan juga tambahan dari donasi. Dan kalau misalnya konsumsi dan lain itu bisa jadi suatu iuran panitia dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, silakan. Izin menanggapi. Jadi tadi di protokol yang saya sampaikan, mungkin kalau saya lebih ke melihatkan yang tadi Mbak Ulan tanyakan itu biar prokernya merata di BUMN. Jadi itu menurut saya kita mengadakan kegiatan yang seperti tadi Pak katakan, yang dimana ketika kita mengeluarkan modal tapi juga harus dari modal itu lebih banyak. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, silakan bisa mengajukan satu pertanyaan lagi pada semua kandidat. Izin bertanya seluruh kandidat di dalam industri kan terdiri dari banyak divisi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kalian sebagai ketua memantau kegiatan atau untuk pantauan kalian terhadap divisi-divisi tersebut dan program kerja yang telah dilaksanakan. Oke, silakan. Izin menjawab ya Mas Iman, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya bagaimana cara ketua mengontrol kegiatan dari setiap divisi. Mungkin yang dikatakan Mbak Eza dan dari divisinya Mbak Eza juga ingin menciptakan sebuah organisasi atau keluargaan. Jadi di situ ketika kita sudah ada keluargaan di dalam organisasi, komunikasi pun akan terjadi dengan baik. Jadi nggak sungkan gitu loh, walaupun kita ketua tapi dari anggota divisi itu ingin menyampaikan aku kok pengen ada proker seperti itu. Nah itu ketika kita sudah menganggap organisasi MJ ini sebagai keluarga kita, otomatis kita akan ada keterbukaan dan komunikasi yang baik. Mungkin dengan adanya seperti itu memudahkan ketua dalam mengkondisikan setiap proker-proker di divisi yang ada di himpunan. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Irfan tadi soalnya tentang proker, cara memantau kita memantau proker dari masing-masing divisi agar dapat berjalan dengan lancar gitu. Nah, mungkin yaitu karena sesuai dengan misi saya yang pertama, meningkatkan chemistry antar anggota. Ketika kita sudah seperti yang sudah Pak Maya tuturkan tadi, jika kita sudah mengenal satu sama lain, chemistry kita sudah dekat antar masing-masing anggota dalam ketua dan anggota itu satu sama lain, itu pasti dalam cara memantaunya itu bisa lebih mudah. Misalnya contohnya adalah kita mengadakan suatu rapat dengan para kepala divisi setiap bulan, di mana di situ kita bahas, kita minta laporan dari masing-masing divisi apa sih acara yang akan dekat yang dekat dengan kita. Nah, terus kita bahas dulu, terus kita minta laporan dari mereka, setelah itu kita baru membentuk suatu panitia. Mungkin seperti itu. Jangan gede kita. Saya nambahin Bapak dari kandidat nomor 2. Terus untuk mengecek
program kerja divisi itu saya mengisi meningkatkan kebersamaan dan keluargaan dalam seluruh mahasiswa BKSD Unima. Nah, itu di sini kita kan seperti Mas Lana bilang setiap bulan itu mengadakan kumpul bersama membahas tentang gimana perkembangan per divisi dalam setiap mau adanya kegiatan. Terus kita sering-sering bertanya kepada kepala divisi atau anggota divisi dan bagaimana sih kinerja atau program yang mau dikerjakan ketika kegiatan atau acara berlangsung. Mungkin itu saja. Oke, bisa langsung menjawab. Izin menjawab, saya Zainulaila, nomor urut pertama. Bagaimana cara sebagai ketua memantau terhadap divisi-divisi dan prokernya? Nah, tentunya saya ingin yang ada beberapa tahap. Yang pertama ini saya ingin grup kita MJBGSD ini aktif. Jadi yang saya rasakan ini grup kita ini masih ramai kalau kita cuma ada proker. Jadi saya ingin himpunan ini bukan lagi organisasi yang kaku, tapi kita adalah sebagai keluarga. Kalian boleh saja mencurahkan keluh kesah kalian di grup ataupun di anggota lain. Yang kedua, kalau saya sebagai ketua, cara memantau saya dari divisi-divisi, saya pastinya akan menjalin komunikasi yang baik dengan ketua divisi. Kemudian saya akan melakukan rapat kecil yang anggotanya itu kepala divisi-divisi. Nah, dari divisi itu kita kumpulkan semua, kita koordinasi, kita rapat, kita diskusi, kita bicarakan prokernya. Dan kemudian ketika kita sudah selesai koordinasi rapat kecil, kemudian kita baru rapat besar. Nah, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin tambahan satu pertanyaan lagi, diperbolehkan, silakan. Untuk semua kandidat ya, menurut Anda organisasi yang baik itu seperti apa dan bagaimana cara mewujudkannya? Bisa langsung menjawab. Saya izin menjawab. Saya Zainulaila, nomor utama, organisasi yang baik yang seperti apa, yang memberikan kebermanfaatan bagi internal maupun eksternal kampus. Kemudian bagaimana mewujudkan? Yang pertama, tentunya itu dari internal terlebih dahulu, dari SDM-nya anggota MJBGSD. Kita harus memiliki kesadaran penuh bahwa kita ini adalah himpunan. Kita harus memiliki tanggung jawab penuh atas amanah yang diberikan kepada kita sebagai organisasi. Jadi bagaimana mewujudkannya, yaitu seperti visi dan misi saya, yaitu lebih fokus ke SDM-nya terlebih dahulu. Kemudian apabila kita sudah memiliki fondasi yang kuat, kita sudah memiliki SDM yang mumpuni, yang berkualitas, tentunya proker-proker ataupun lainnya itu pasti dapat diselesaikan dengan mudah dengan memiliki anggota MJBGSD yang selalu bertanggung jawab. Terima kasih. Bisa langsung dilanjutkan. Mengingat waktu sudah sedikit banyak, bisa dibersihkan lagi untuk jawabannya. Silakan. Ini mungkin lebih disingkat ya. Ini saya setuju dengan pendapat Mbak Aza soal perkembangan internal dan eksternal. Terus saya menambahkan saja untuk organisasi yang bisa memberikan suatu perubahan dari prodi yang menjadi pilihan dari himpunan tersebut. Silakan, bisa dilanjutkan. Izin menjawab pertanyaannya, organisasi yang baik seperti apa? Ya, saya setuju dengan pendapat Mbak Aza juga, yaitu
yang bisa bermanfaat secara internal maupun eksternal, dan juga di mana ketuanya itu seperti nahkoda yang mana bisa bisa mempelopori anggota-anggotanya dengan baik, bisa memberikan contoh yang baik, dan juga memberikan suatu kenyamanan bagi anggotanya. Izin menjawab ya, mungkin beberapa sudah disampaikan teman-teman. Organisasi yang ini adalah organisasi yang dapat memberikan manfaat bagi diri saya sendiri ataupun di internal dan di eksternal. Untuk cara mewujudkannya, ya setuju juga dengan teman-teman tadi, dengan memperbaiki kualitas internalnya terlebih dahulu, dengan visi-misinya dijalankan terlebih dahulu di organisasi yang nantinya mungkin akan menjadi sesuai yang kita harapkan intinya. Terima kasih. Oke, cukup. Oke, kalau begitu terima kasih kepada Bapak dosen tadi yang sudah mengajukan pertanyaan dan juga para pembina yang telah memberikan pertanyaan, dan tak lupa kepada keempat kandidat kita yang telah menjawab seluruh pertanyaan. Perlu diingat lagi bahwa organisasi adalah satu buat kita sampai kesatuan. Pemimpin di sini sebagai kepala yang ikut menggerakkan di bawahnya, tapi kepala juga tanpa bawahannya, tanpa tangan dan kakinya juga bukan apa-apa. Namun kepala mungkin memiliki andil lebih untuk bisa menggerakkan yang ada di bawah-bawahnya. Dan mungkin itu saja sedikit kesimpulan yang bisa saya berikan. Terima kasih, semoga HMJ BGSD pada periode berikutnya lebih baik lagi dan terus lebih baik lagi. Sekian saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Prof. Seremoni. Baik, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini yang sangat luar biasa sekali, yaitu Mbak Putri Indiani. Terima kasih juga kepada 4 calon kandidat ketua HMJ BGSD periode 2022-2025 yang sudah sangat antusias sekali pada hari ini. Dan hari ini tadi saja kita saksikan orasi dari 4 calon kandidat ketua HMJ BGSD periode 2022-2023 yang sangat antusias sekali dan luar biasa. Semoga siapapun nantinya yang menjadi pemenang bisa mengembangkan amanah yang diberikan dan membawa HMJ BGSD yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, memasuki acara yang lain, yaitu penutupan, kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara dan mewakili panitia bertugas menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam melakukan jalannya acara ini masih banyak salah baik kata maupun perbuatan. Semua kebaikan datangnya dari Allah semata dan segala kekhilafan adalah bagian dari kami selaku manusia biasa. Akhir kata dan terima kasih wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.